Your batu mental bestseller mumpung off dan gak ada maksud gue gak gawe, gue mau buat video yang mungkin bisa menarik buat lo ikuti. So ikuti video kali ini. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. Oke, di kesempatan video kali ini gue mau coba bagiin beberapa tips gue cara ngasilin duit di internet gitu ya. Mungkin udah sering gue bagiin, atau mungkin lo juga udah tahu cara-cara ngasilin uang di internet ya. Dari cara yang familiar gitu, yang kebanyakan orang sudah tahu, sampai mungkin cara-cara yang kebanyakan orang itu belum tahu. Kayak misalkan kita nyepam di internet aja itu bisa ngasilin duit gitu kan. Dan mungkin kebanyakan orang nggak tahu kalau sebenarnya orang-orang yang suka nyepam itu ya dia tuh lagi nyari receh gitu ya. Nah, jadi di sini pertama gue tunjukin deh apa ya, dari 3 blog yang sering masih gue urus sampai sekarang, walaupun udah jarang banget gue ngupload artikel seriusan. Ini gue udah paling nih ya, dulu nih paling nggak gue tuh sehari satu artikel, tapi sekarang udah nggak bisa gitu. Ya mungkin karena memang udah ada kesibukan lain dan udah ada rasa malas juga buat ngupload artikel, karena untuk sekarang gue udah nggak fokus ngupload artikel buat artikel gue di Page One gitu ya. Jadi dengerin kan, di artikel gue ini ada iklan AdSense ya. At least iklan AdSense gue menghasilkan, dan untuk bisa menghasilkan itu harus diklik sama orang gitu ya kan. Jadi fokus gue itu bukan lagi cara gue dapetin traffic dari artikel yang sering gue publish itu biar di Page One gitu kan, nyari kata kunci biar di Page One biar rame nih traffic atau viewer di artikel gua yang ada di blog. Gua nggak ngurusin itu lagi ya. Dulu gue sempat berpikir bahwa dengan gua terus meng-publish artikel baru ini, search Google gini, search Google tuh bakal terus istilahnya juga membantu beberapa artikel yang ada di blog gue itu untuk naik ke Page One Google. Itu dulu gue mikir gitu, tapi sekarang pemikiran gue udah beda. Karena gue sekarang udah nyantai, karena traffic udah datang dari mana aja, mau itu dari Pinterest, YouTube, dari fanspage gue itu datang semua, dan mereka ya memberikan hasil untuk AdSense di blog gue gitu ya. Nah, tapi utamanya adalah tetap membangun yang namanya DAPA, skor DAPA blog lo atau web lo biar gede gitu. Nah, kenapa gue tetap bilang utamanya adalah lo harus tetap mentingin dulu membangun DAPA lo itu biar skornya tinggi dulu gitu ya. Baik itu DAPA, spam score gitu ya, atau Alexa lo, segala macamnya itu diatur dulu sedemikian rupa biar hasilnya itu good lah intinya. Nah, dari beberapa video yang sering gue publish itu ada banyak banget gue ngebahas tentang cara menaikkan DAPA blog ya. Itu lo bisa lihat dari cara membuat blog zombie plus blog dummy, terus gratisan cari exploit domain, terus tool gratisan untuk caranya ini pokoknya comot backlink lah. Ini tools gratisan buat nyari backlink gitu ya. Terus cara menaikkan skor DAPA gitu ya. Sesi akhir, sampai ada sesi akhir gue bahas backlink, itu yang terakhir banget. Nah, jadi gini, ibarat kayak rumah, lo harus buat fondasi dulu boy ya kan. Lo nggak bisa gitu kalau lo nggak mikirin pondasi, ntar lo kayak bedah rumah yang di film-film gitu ya. Itu rumah paling cuma dari triplek atau apalah gitu ya, nanti kena ditiup sama angin topan robo gitu ya. Jadi kayak lo ntar kena blok lo kalau nggak lo bangun pondasinya, nanti kena badai algoritma algoritma Google ya, hancur juga blog atau web lo gitu ya. Apapun web lo, apapun niche dari blog dan web lo seperti itu. Jadi tetap utamanya adalah membangun DAPA dulu. Lo bisa lihat semua video tentang gue ngebahas cara ngebangun DAPA. Setelah lo ibaratnya sudah paham membangun DAPA, katakanlah DAPA lo sudah di angka 9 atau 5, 10, DA5 PA 10 atau DA6 PA 10 gitu, itu udah bagus sih, udah baik banget gitu ya. Dan setelah DAPA lo menurut lo sudah cukup, itu lo tinggalin aja, udah gak usah lo pikirin lagi DAPA lo seperti itu. Tadi ya, setelah DAPA lo menurut lo udah cukup gitu, ya lo tinggalin gitu. DAPA lo itu gak bakal bisa 100% ngebantu lo buat dapetin sebuah traffic insight yang good banget ya untuk blog lo gitu ya. Dari katakanlah
tayangan waktu nyata atau kunjungan yang bener-bener 1 jam dari sekarang ini dilihat ada berapa orang nih yang ngunjungin blog lo gitu kan, atau intinya insight dari blog lo itu nggak bisa lo bener-bener lo bandingkan lurus dengan DAPA dari blog lo. Mau DAPA lo itu 30-50 katakanlah, itu kan bagus banget ya. Tapi kalau memang traffic itu nggak mau datang ya nggak datang tanpa lo support dari jalan apapun itu, seperti itu. Contohnya satu ini, gue dari YouTube ya. Ini gue bukan YouTube gue ya, bukan channel utama gue. Jadi ini katakanlah channel side project gue banget yang belum bisa gue tunjukin sama sekali, dan kontennya juga belum bisa gue tunjukin sama sekali gitu. Dan penayangannya ini good banget karena memang videonya juga itu video yang mungkin menurut gue itu disukai orang, seperti itu ya. Dan di deskripsi video ini menuju link ke blog gue. Blog gue kan ada 3 ya, Fatimah Cuk, Cisa Cuk, sama Vera Cuk. Dan Vera Cuk ini yang bule. Karena konten di channel gue yang ini adalah kebanyakan konten bule, jadi gue arahin ke link video, ke link blog gue yang bule, biar relevan gitu kan. Nah, lo bisa lihat di sini tayangan untuk real time 60 menit saja itu ada 1000 tayangan. Berarti ada 1000 orang yang ngeliat video di channel gue ini gitu kan. Padahal ini channel yang nggak gue seriusin banget gitu. Gue nggak mikirin gue bakal memonetisasi channel ini. Cuma gue mencari cara agar traffic datang ke blog gue dari channel ini, seperti itu. Jadi sekarang gue bawa ke insight data di blog gue yang Fatimah Cuk ya. Jadi ini ada keterkaitannya dengan DAPA tadi. Kenapa lo gue suruh atau lo gue saranin buat ngebangun pondasi dulu, yaitu DAPA di blog lo atau web lo apapun itu, seperti itu ya. Lo ini gue arahin datanya ini ke 3 bulan terakhir gitu ya. Lo bisa lihat beberapa traffic gue itu datang dari kayak Google, memang traffic organik gitu ya, YouTube, terus ada Blogspot juga, ada blog gue yang satunya si Cisa Cuk, sama We Heard It, Facebook gitu ya, sama Blogspot lagi gitu ya. Ini yang nama-nama yang kayak apertura-stripblog.blogspot.com, ini blog Nurus Syahriat Rais atau apalah itu blog dummy gua atau blog zombie yang gua yang ada di video gua tadi tuh ya, yang ada beberapa video yang gua tunjukin tadi. Gua ngebuat membuat video cara lo untuk ngebuat sebuah video maksud gue ngebuat blog zombie atau blog dummy. Nah ini jadi blog zombie dan blog dummy yang gue buat pun itu mendatangkan sebuah traffic untuk blog gue sendiri, seperti itu ya. Dan ada We Heard It. We Heard It ini sejenis kayak Pinterest juga, karena memang sialnya blog gue yang fatimahcuk.site ini itu domainnya keblokir sama Pinterest. Gue nggak tahu kenapa. Dulu waktu di Pinterest itu gue cuma nyari backlink doang, jadi gue cuma kayak nge-share link blog gue ini ke Pinterest biar dapat feedbacknya tuh, biar dapat backlink dari Pinterest aja. Taunya pas gue lagi berusaha nyari traffic serius dari Pinterest, blog gue yang Fatimah Cuk ini udah terblokir domainnya. Jadi sialnya ya udah gue nggak bisa dapetin traffic dari Pinterest. Tapi gue ada We Heard It. We Heard It ini sama aja kayak Pinterest ya, sama kayak Pinterest persis. Dia web sekumpulan pin-pin gitu kan, ide dari pin-pin gitu, dan pinnya juga bisa dikunjungi karena kita bisa naruh link blog kita di pin tersebut, sama We Heard It. Jadi gitu ya, gue ngebangun DAPA tetap, tapi gue nggak konsen laju mikirin DAPA terus cara ngegedein DAPA gitu ya. Cara gue ngasihin duit di blog ya itu tadi, datengin traffic dari manapun itu gue support. YouTube ada ya kan, We Heard It, Facebook, dari blog zombie dummy gua, semuanya itu ada. Jadi pondasinya tetap DAPA. Untuk apa? Biar balance. Karena mungkin lo takut nih kan, weh bang, kayaknya setahu gue nih ya, kalau traffic kita bukan murni dari Google atau organik Google itu bakal kena pembatasan iklan deh, AdSense-nya, bla bla bla. Ya itu menurut lo, tapi kalau menurut gua enggak. Ya gue nggak tahu, mungkin karena balance di gua atau kayak mana. Cuma yang sering gue sebutin, salah satu yang sering gue sebutin di kelas Pinterest gue adalah Google itu suka 3 traffic selain dari Google organik ya. 1 itu YouTube. YouTube tuh anak kesayangannya Google boy. Jadi kalau lo bisa dapetin traffic dari YouTube itu bagus banget. 2 itu Google AdWords atau orang-orang yang iklan di Google untuk mengiklankan untuk mendapatkan traffic dari iklan mereka ke Google menuju ke web mereka kah atau ke dagangan mereka atau apapun itu. Terus pokoknya anything else lah. Terus yang ketiga itu tadi Pinterest. Pinterest tuh good boy. Pinterest itu sifatnya dia bukan referral ya. Jadi link atau traffic yang datang ke blog lo dari Pinterest itu bukan referral,
tapi sosial, sama kayak YouTube. Beda kalau We Heard It. We Heard It itu dia referral, bukan sosial, seperti itu. Jadi intinya adalah poin gue di sini, datangkan semua traffic, apapun itu, apapun usaha yang ada lagi, lo usahain di internet gitu ya, yang konsennya mencari sebuah traffic, itu dimanapun lo harus mengusahakan traffic itu datang, kayak di YouTube, Pinterest, Facebook, semuanya yang dikenal banyak atau orang-orang selalu menggunakan itu ya. Facebook kan sering tuh orang pakai ya kan, Instagram juga. Itu lo bisa datangkan mereka semua traffic untuk menunjang penghasilan lo di internet. Bila konsen penghasilan lo di internet itu membutuhkan sebuah traffic, seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke masih di ranah-ranah kayak blog gitu ya. Jadi kan sekarang di fanspage gue juga udah dapat akses untuk menyiapkan instant artikel. Gue juga pernah buat videonya untuk instant artikel. Lo bisa lihat di playlist gue, cara menghasilkan dari Facebook itu ada, gue ngebahas instant artikel. Dan sekarang aksesnya bisa gue dapatkan dari fanspage atau Facebook kreator gue. Dan gue yakin juga lo semua pasti ada di Facebook kreator lo semua, ini pasti ada instant artikel gitu ya. Karena memang instant artikel kan tersedia di Indonesia, dan kalau fanspage lo nggak melanggar kebijakan monetisasi, nggak ada pelanggaran, lo bisa mendapatkan akses untuk instant artikel gitu. Tapi ini pelan-pelan gue ngebahasnya karena instant artikel ini sedikit sulit gitu ya, dan perlu pembahasan yang ekstra penuh dengan konsentrasi sih gue. Jadi memang waktu itu gue ngebahas dua video gue buat untuk instant artikel gitu, tapi masih ada beberapa bagian yang mungkin gue masih belum mengerti gitu ya. Intinya kalau lo pakai blog lo pakai blogspot itu untuk di instant artikel. Waktu itu setahu gue sulit, nggak tahu kalau sekarang. Jadi instant artikel ini bener-bener recommended banget kalau lo pakai WordPress ya untuk instant artikel. Dan menghasilkan instant artikel ini juga enak gitu ya, karena memang ini kan dia sesuai banget untuk penerbit artikel dan konten ya, yang berkualitas dan pembaca aktif lah, intinya seperti itu ya. Kelayakannya kan halaman yang memenuhi kebijakan monetisasi dan berbasis di negara yang memenuhi syarat, dan Indonesia adalah salah satunya, seperti itu. Dan nanti gue coba buat bahas instant artikel tapi pelan-pelan ya, karena ini butuh konsentrasi gitu ngebuat videonya, dan nggak sekarang seperti itu ya. Gue harus tahu lebih banyak dulu, pakai blogspot enak gak nih sekarang atau harus pakai WordPress. Gue harus tahu itu dulu ya, karena kan semua blog gue pakai blogspot, gue nggak pakai WordPress, seperti itu. Belum main lagi untuk di WordPress, seperti itu. Nah jadi gitu ya, untuk video kali ini memang konsen gue ngebahas blog lagi, karena udah lama gak ngebahas blog kan. Apalagi di APA tuh banyak banget yang nanya ke gue, apalagi nanya masalah nurunin spam score. Untuk masalah spam score nanti hilang sendiri kok boy, tenang aja, nanti spam score itu bakal turun sendiri, percaya deh omongan gue. Karena waktu itu spam score gue juga sampai 11% dan sekarang udah 1% gitu ya. Jadi intinya poin gue lagi ya untuk di video kali ini adalah lo boleh fokus ngebangun dulu fondasi blog lo kayak di APA gitu kan, atau nge-branding nama blog lo. Misalkan kayak gue, blog gue Fatima Cuk, YouTube gue namanya Fatima Cuk, terus di Spotify podcast gue namanya Fatima Cuk. Semua apapun, kebanyakan sosial media juga nama gue buat jadi Fatima Cuk, seperti itu. Jadi kayak gue ngebangun branding gue banget biar di Google nama Fatima Cuk, orang mencari Fatima Cuk itu paham bahwa gue punya blog, punya YouTube segala macam, itu bakal jadi branding yang good, seperti itu ya. Jadi kalau lo mau ngebangun blog, fondasinya tadi ya di APA, terus lo kalau mau nge-branding itu good banget, setelahnya lo tinggalin. Sisanya adalah lo mencari traffic lo sendiri, lo support dari manapun itu, kayak di Pinterest, We Heard It, Facebook, YouTube ya. Dan YouTube juga gue bakal buatin videonya betapa goodnya traffic dari YouTube, dan itu bakal aman buat penghasilan AdSense blog lo. So thank you banget buat kali ini, kalian semua luar biasa, God bless you, peace and bye bye.